Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku semuanya, guysku semuanya dimanapun guys berada, di Indonesia, di luar Indonesia, di seluruh dunia ini pokoknya, yang tertakdirkan melihat VT saya ini. Saya pada sore hari ini kepingin bincang-bincang santai sama teman-teman semuanya tentang di level mana kita sekarang, di titik mana, dan di tujuan yang mana. Jadi teman-temanku, intermezzo, saya sekarang berusia, alhamdulillah, masya Allah tabarakallahnya, 42 tahun. 42 tahun itu bagi saya di saat saya berusia 17 tahun atau 25 tahun dulu, pas melihat guru saya di usia 40 tahun itu, tua banget ya gitu kan. Udah tua banget ibunya gitu kan. Udah tua banget bapaknya, udah umur 40 tahun. Ternyata saya sekarang ada di usia yang lebih dari 40 tahun. Dan astagfirullahalazim banget gitu ya. Saya nggak merasa tua kayak gitu. Biasa-biasa aja, bahkan saya merasa hampir sama seperti saya waktu berusia 17 tahun, 25 tahun kayak gitu. Artinya apa teman-teman? Artinya bahwa waktu itu menipu. Semua orang, semua manusia adalah dalam kerugian jikalau tidak mensikapi dan mensifati masalah waktu ini dengan benar dan cerdas. Saya katakan di sini dengan benar dan cerdas. Karena apa? Kadang orang sudah mensifati waktu dengan benar, tetapi ternyata juga tidak pernah cerdas. Benar, waktu itu jangan sampai terbuang sia-sia. Waktu itu ternyata sangat cepat berlalu, tidak bisa diulang kembali dan sebagainya. Tetapi tindakan yang dilakukannya atau penyikapannya terhadap waktu dari hari ke hari, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun adalah sama. Apalagi di bulan puasa seperti ini ya teman-teman. Masa kita mau sama seperti anak umur 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang kalau puasa harus merasa kita harus tidur terus, kita harus tidak aktivitas, kita harus mengurangi banyak aktivitas kayak gitu. Enggak lah. Kita harus malu sama saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin tidak makan dan tidak minumnya bukan karena ibadah yang diwajibkan, tapi karena mereka terpaksa setiap harinya tidak mempunyai makanan atau minuman untuk dikonsumsi. Kembali ke topik awal, bahwasanya kita harus cerdas mensikapi dan mensifati masalah waktu ini. Maka kalaulah kita pada detik ini, pada level ini, untuk angkatan-angkatan saya yang mungkin 40 tahun ke atas gitu ya, dan Anda pada saat ini tujuannya masih yang remeh-temeh, tujuannya hanya sekedar hari ini bekerja, pergi kerja, kemudian pulang, nyeneng-nyeneng ke keluarga saja, habis itu sudah tidur, habis itu besok lagi seperti itu. Anda terlalu naif. Dan maaf saya katakan, Anda tidak cerdas. Saya tidak berkata bodoh ya teman-teman, tapi Anda sungguh-sungguh tidak cerdas, dan Anda itu dalam kerugian, bahkan dalam celaka kayak gitu ya. Jadi manusia yang pada saat ini, hari ini, itu lebih buruk daripada hari kemarin, mengalami kemunduran dalam pemikirannya, perbuatan baiknya, amalannya, maka dia adalah golongan orang yang celaka. Pun adalah orang yang tindakannya sama saja dari hari ke hari, hari ini sama dengan hari kemarin, dia adalah orang yang rugi. Sehingga apa? Kita harus betul-betul, tolonglah teman-temanku, jangan pernah melihat siapapun yang memberikan nasihat, tetapi, atau jangan bilang nasihat ya, terlalu tinggi nanti kesannya gimana. Jangan pernah melihat siapa yang menyampaikan sesuatu, tetapi lihatlah apakah memang itu korelasinya positif dan memang berdampak atau bermanfaat baik untuk diri Anda. Walaupun mungkin dari seseorang yang mungkin Anda kurang sukai atau tidak sukai gitu.
Kenapa saya sampaikan kurang sukai atau tidak sukai kayak gitu? Karena memang banyak seperti itu. Kadang-kadang sesuatu kebenaran kalau diberikan atau diberitahukan oleh orang yang menurut kita tidak suka, kita sudah terlanjur ngecap orang tersebut begini begitu. Kebanyakan manusia itu langsung mengenalkan. Pun sebaliknya, kalau sesuatu itu diberitahukan oleh orang yang kita sudah srek gitu ya, kita suka, kita sudah memberikan penilaian yang muluk-muluk tinggi, itu mau nggak ada gunanya juga kita nganggapnya itu brilian kayak gitu ya. Begitu juga di negara ini gitu ya, di semua strata kehidupan ini kadang-kadang sesuatu yang disampaikan oleh seseorang yang sudah terlanjur dicap mungkin punya harta yang melimpah, sosialisme yang tinggi kayak gitu ya, pamor yang pamor di publisitas yang tinggi kayak gitu ya, itu langsung dianggap seperti Anda bijaksana sekali, padahal anfaedah juga banyak kayak gitu. Maka bagaimana tolak ukur kita melihat sesuatu itu bermanfaat atau tidak? Maka kita ambil tolak ukurnya, yaitu Al-Quran, hadis, dan semua sunnah yang diberikan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Dan kita itu ya teman-teman, jangan suka meremehkan manusia yang lain, karena kita mungkin merasa lebih baik, lebih banyak amalannya, tampilan kita lebih agamis kayak gitu ya. Kita itu nggak pernah tahu, mungkin di sekeliling kita itu adalah orang-orang yang mungkin hamba-hamba yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mempunyai amalan-amalan rahasia, karena berusaha menaati. Kalau kesalahan tuh semua orang pasti punya ya, tetapi usahanya orang tersebut dalam takut kepada Allah, terus melakukan sesuatu yang memang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah yang nantinya akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang kelihatannya seperti apa. Kembali ke topik awal. Untuk teman-teman yang udah usia 40 tahun ke atas, coba kita rumuskan kembali. Tujuan visi misi kita ini dihidupkan oleh Allah di bumi ini, agar nantinya di saat kita mati itu kita bisa kembali ke surganya Allah, bukan ke neraka ya. Sehingga ayo teman-teman yang berbicara di sini, dalam hal ini saya, masih banyak kekurangan, sangat banyak kekurangan, bahkan mungkin lebih banyak kekurangan daripada teman-teman yang mendengarkan. Yang berbicara tidak lebih baik, tidak jauh lebih baik mungkin dari yang mendengarkan. Tetapi saya ingin YouTube saya ini bukan hanya hiburan saja, tetapi selalu walaupun sedikit mungkin ada manfaat yang mungkin kayaknya sedikit sekarang, tetapi mungkin di saat teman-teman nanti ada yang berpulang meninggal dunia, kata-kata saya ini ada manfaatnya, menambah pahala teman-teman semua, pemikiran, karena tindakan kita itu tergantung apa yang kita pikirkan ya. Perkataan kita itu tergantung apa yang kita pikirkan kayak gitu. Dan Masya Allah, tabarakallah, na'udzubillahi min jalik, tsumma na'udzubillahi min jalik. Zaman sekarang itu sangat sulit membedakan mana batu pualam dan permata. Kita itu sangat mudah sekali dirumuskan pemikiran-pemikiran kita, baik oleh medsos maupun oleh orang-orang yang mungkin sedang berkuasa. Jadi kita kadang-kadang melihat kebenaran menjadi sebuah kebohongan dan keburukan, dan melihat sebuah kebohongan atau keburukan menjadi sesuatu yang benar dan baik. Maka mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap kali dalam kehidupan kita itu wakafa billahi sahida, wakafa billahi wakilah, Allah yang nanti akan menuntun mata kita, mulut kita, hati kita untuk merasakan di saat kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang per orang. Karena apa? Sulit sekali menjadi baik di antara lingkungan yang tidak baik. Sulit sekali termotivasi memperbaiki diri di saat tidak ada yang mendukung hal tersebut. Dan satu lagi teman-temanku, untuk
ukuran usia 40 tahun seperti kita ini sudah bukan waktunya untuk mencari penilaian manusia. Walaupun nantinya pastinya sesaat sebelum kita meninggal itu Allah akan membukakan sebenarnya letak kita itu di mana. Level manusia kita itu di posisi baik atau buruk itu nanti Allah akan membukakan. Tidak mungkin tidak. Maka kan pernah Allah menyampaikan janganlah engkau menghukumi kebaikan atau keburukan seseorang sebelum engkau melihat tanda-tanda pada kematiannya. Apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah. Maka teman-temanku, hindari pansos, hindari publisitas. Jangan lupakan Allah ya, di semua keadaan kita. Dan di saat bulan Ramadan ini jangan jadikan alasan untuk bermalas-malasan. Untuk ibu-ibu yang rumah tangga, yuk kita bersih-bersih rumahnya, digiati ya. Untuk yang bekerja juga jangan malas-malasan, ngantuk-ngantuk terus, jangan dumeh. Jangan karena ibadah puasa itu tidur nggak apa-apa, tidurnya orang puasa itu baik, lantas Anda tidur terus gitu ya. Karena Allah itu maha teliti. Anda bekerja atau Anda punya kewajiban sebagai ibu atau istri atau mungkin bapak ya, Anda malas-malasan, Allah itu tahu ya. Nggak ada insya Allah orang mati, orang meninggal karena puasa satu hari yang dimulai dengan sahur di waktu subuh, sebelum subuh, dan berbuka di saat maghrib. Insya Allah nggak ada. Maka jangan tertipu akan dunia, jangan tertipu akan harta, jangan tertipu akan pasangan, jangan tertipu akan jabatan, jangan tertipu akan kekuasaan, jangan tertipu atas lingkungan-lingkungan yang selalu mendukung di saat Anda berbuat buruk. Jangan tertipu dengan semua yang mungkin Allah sedang istidrojkan kepada kita kalau kita tahu bahwa kita sedang melangkah di sesuatu yang kurang baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua dan memberikan kita kematian nantinya yang baik, kematian di saat setelah ibadah, bahkan saat ibadah. Dan semoga Allah memperbaiki hubungan kita antar sesama manusia, karena fitrahnya manusia itu tidak usah disuruh senyum pastinya tersenyum, tidak usah disuruh berbuat baik kepinginnya berbuat baik ya. Fitrah. Sehingga jika itu tidak terjadi berarti sedang keluar dari fitrahnya. Mintalah kelembutan hati sama Allah. Jangan pernah sombong, karena sombong itu bukan di sini. Ikhlas itu bukan di sini, tetapi di sini hanya engkau dan Allah yang tahu. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbicara tidak lebih pintar dan tidak lebih baik mungkin daripada yang mendengarkan, tapi kita sama-sama pembelajar dalam kehidupan dunia yang hanya sementara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.